Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari grup 3 akan menampilkan ide bisnis kami yang berjudul New Generation Z-Box, Your Best Quality Handphone. Jadi ini adalah ide bisnis kami untuk memenuhi tugas dalam mata kuliah kewirausahaan. Oke, selanjutnya. Jadi dalam kelompok 3 ini kita memiliki 5 anggota. Yang pertama adalah Rian Ramadan, yang kedua Sultan Al-Fats Napitupulu, yang ketiga Herianto, saya sendiri, dan yang keempat adalah Hanung Windu Bestari, dan terakhir Muhammad Gifari Darmayandaru. Setelah kita berkenalan dengan anggota kami, akan saya sampaikan tentang ide bisnis kami atau ide utama kami, yaitu untuk memproduksi dan menjual smartphone dengan pengisian daya menggunakan panel surya yang ramah lingkungan. Oke, kemudian pitch kami atau arah usaha kami adalah di mana dewasa ini hampir semua kalangan masyarakat memiliki smartphone, dimulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Hampir semua orang sudah bergantung terhadap penggunaan smartphone. Dengan smartphone, seluruh informasi di dunia dapat diakses dengan mudah jika terhubung dengan jaringan internet. Jadi, arah kami atau tujuan kami adalah untuk menggapai orang-orang yang saat ini sudah bergantung dan sudah memakai handphone sebagai alat utama dalam hidupnya. Oke, selanjutnya. Selanjutnya bakal disampaikan oleh rekan saya, Hanung Windu. Kepada Hanung, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Heri. Melanjutkan presentasi sebelumnya tentang pitch atau arah dari perusahaan kami. Sebagai perusahaan smartphone, kami memproduksi smartphone yang tidak biasa dibandingkan dengan smartphone yang lainnya. Produksi smartphone kami merupakan satu-satunya smartphone yang menggunakan pengisian daya menggunakan panel surya atau energi matahari. Dengan perkembangan revolusi industri 4.0 saat ini, yang menuju society 5.0, kami mengembangkan produk dengan mengikuti perkembangan zaman dan memperhatikan lingkungan serta memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Lalu problem atau masalah apa yang mendorong kami untuk menciptakan produk smartphone bertenaga panel surya ini, yaitu karena masalah baterai HP yang mudah habis saat berada di lokasi outdoor atau luar ruangan dan terkendala tempat untuk mengisi daya saat berada di tempat outdoor atau di luar ruangan. Lalu solusi apa yang kami tawarkan untuk masalah tersebut? Jadi kami menawarkan solusi dengan memanfaatkan panel surya untuk menangkap energi matahari dan mengubahnya sebagai sumber daya pada handphone. Materi selanjutnya tentang definition of concept atau konsep dari produk kami. Fitur dari produk yang kami tawarkan ini menjadi salah satu kelebihan dan keunikan yang belum dimiliki oleh produk smartphone lain. Dengan memanfaatkan panel surya sebagai sumber daya baterai kedua selain menggunakan listrik untuk mengisi daya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Sultan. Kelebihan. Pengguna dapat merasakan kelebihan produk smartphone kita, mempermudah aktivitas multitasking dan penggunaan sehari-hari tanpa terganggu dengan masalah daya baterai yang mudah habis atau di kondisi tertentu tidak dapat mengisi daya karena tidak ada listrik atau semacamnya. Dengan teknologi panel surya, produk smartphone kita dapat memiliki ketahanan daya baterai yang lebih besar karena selalu masuk daya ketika menangkap sumber cahaya matahari, dilengkapi dengan fitur fast charging dan ramah lingkungan. Next. Pada produk yang kami ciptakan, kami menanamkan panel surya yang berada di bawah LCD smartphone, yang mana untuk menghindari atau meminimalisir ketika jadinya kerusakan LCD panel surya tetap aman. Tetapi ketika terjadi kerusakan panel surya, kami tetap menyediakan service center yang mudah dijangkau sebagai bentuk loyalitas terhadap pelanggan atau konsumen. Kami juga menyediakan pelayanan online yang dapat digunakan ketika pelanggan tidak dapat mengantar langsung ke service center dengan sistem pengambilan dan pengiriman barang ke service center. Para pelanggan dapat membeli smartphone ini secara offline ke toko atau melalui online atau marketplace. Analisis feasibilitas. Yang pertama, sejauh mana gagasan berpotensi sedang. Yang kedua, ketepatan waktu masuk ke pasar. Cukup tepat waktu. Yang ketiga, sejauh mana gagasan menambah nilai bagi pembeli atau pengguna akhir. Potensi tinggi. Yang keempat, sejauh mana pelanggan puas dengan produk pesaing yang sudah tersedia. Sangat puas. Yang kelima, sejauh mana ide tersebut mengharuskan pelanggan untuk mengubah praktik atau perilaku dasar mereka. Kecil atau tidak ada perubahan diperlukan.
Selanjutnya akan disampaikan oleh Rian Ramadan. Rian, dipersilahkan. Baik, terima kasih Sultan. Baik, selanjutnya bagian 2 yaitu masalah terkait industri. Pada poin pertama yaitu jumlah pesaing. Pada ide bisnis kami berpotensi tinggi yaitu tidak ada atau masih sedikit jumlah pesaing kami. Yaitu nomor 2, tahap siklus hidup industri. Pada ide bisnis kami yaitu masih berpotensi tinggi atau fase munculnya. Yang ketiga, tingkat pertumbuhan industri. Pada ide bisnis kami yaitu berpotensi sedang atau pertumbuhan sedang. Nomor 4, pentingnya produk dan atau jasa industri harus punya bagi pelanggan. Pada ide bisnis kami yaitu berpotensi tinggi atau harus punya. Yang kelima, margin operasi industri. Pada ide bisnis kami yaitu berpotensi sedang. Bagian 3, pasar target dan masalah terkait pelanggan. Pada poin pertama, identifikasi target pasar untuk usaha baru yang diusulkan. Pada ide bisnis kami yaitu berpotensi sedang, yaitu mungkin bisa mengidentifikasi. Poin kedua, kemampuan untuk menciptakan hambatan masuk bagi calon pesaing. Pada ide bisnis kami yaitu berpotensi tinggi atau bisa membuat. Yang ketiga, daya beli pelanggan. Pada ide bisnis kami yaitu berpotensi sedang. Nomor 4 yaitu kemudahan membuat pelanggan mengetahui produk tinggi atau layanan baru. Pada ide bisnis kami yaitu berpotensi tinggi. Dan kelima yaitu potensi pertumbuhan pasar sasaran. Pada ide bisnis kami yaitu berpotensi sedang. Selanjutnya bagian keempat, masalah terkait pendiri. Yang pertama, pengalaman pendiri atau pendiri di industri. Pada ide bisnis kami, pengalaman berpotensi sedang, yaitu pengalaman sedang. Yang kedua, keterampilan pendiri atau pendiri yang terkait dengan terampil produk atau layanan usaha baru yang diusulkan. Pada ide bisnis kami itu berpotensi keterampilan sedang. Yang ketiga, luas jaringan profesional dan sosial pendiri atau pendiri di industri yang relevan. Pada ide bisnis kami berpotensi sedang. Yang keempat, sejauh mana usaha baru yang diusulkan memenuhi tujuan dan aspirasi pribadi pendiri atau pendiri lainnya. Pada ide bisnis kami itu berpotensi tinggi yaitu kuat. Dan kelima, kemungkinan tim dapat disatukan untuk meluncurkan dan mengembangkan usaha baru. Pada ide bisnis kami itu berpotensi tinggi yaitu sangat mungkin mengembangkan usaha. Selanjutnya akan dibacakan oleh M. Givari. Pada Givari, saya persilakan. Baik, terima kasih Rian. Kemudian bagian 5. Yang berikutnya yaitu bagian 5 atau masalah keuangan. Yang pertama, investasi modal awal berpotensi sedang. Yang kedua, jumlah penggerak pendapatan atau cara perusahaan lebih dari 3 menghasilkan uang. Berpotensi sedang yaitu 2-3. Yang ketiga, saatnya untuk mencapai titik impas. Berpotensi sedang yaitu 1 hingga 2 dari bisnis serupa. Berpotensi cukup kuat. Yang kelima, kemampuan untuk mendanai pengembangan produk. Berpotensi rendah. Potensi keseluruhan. Setiap bagian memiliki 5 item. Skor akan berkisar dari min 5 sampai dengan plus 4 untuk setiap bagian. Skor adalah panduan, artinya tidak ada aturan praktis yang ditetapkan untuk skor numerik yang setara dengan potensi tinggi, potensi sedang, atau potensi rendah untuk setiap bagian. Peringkat adalah panggilan penilaian. Berikut merupakan skor dari keseluruhan bagian. Yang pertama bagian 1, kekuatan ide bisnis. Potensi tinggi plus 2, potensi sedang 2, potensi rendah min 1. Bagian 2, masalah terkait industri. Potensi tinggi plus 3, potensi sedang 2, potensi rendah 0. Bagian 3, target pasar dan masalah terkait pelanggan. Potensi tinggi plus 2, potensi sedang 3, potensi rendah 0. Bagian 4, masalah terkait pendiri. Potensi tinggi plus 2, potensi sedang plus 3, potensi rendah 0. Bagian 5, masalah keuangan. Potensi tinggi plus 1, potensi sedang 3, potensi rendah min 1. Penilaian keseluruhan. Potensi tinggi plus 10, potensi sedang 15, potensi rendah min 2. Baik, berikut merupakan presentasi dari kelompok 3 atau kelompok kami mengenai
Zivox atau ide bisnis kami tentang smartphone yang menggunakan panel surya sebagai daya pengisiannya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya cukupkan, jika ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.